Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel sederhana servis handphone teknisi HP Banua. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan kecil-kecilan, yaitu pada tipe Oppo A37 ya. Untuk handphonenya di sini saya hidupkan tidak bisa masuk sampai ke menu. Dan kata yang punya handphonenya ini, apabila ingin dinyalakan atau dihidupkan handphonenya harus sedang melakukan pengecasan atau sambil kita cas ya. Keterangannya seperti itu. Untuk baterainya di sini hampir penuh tapi handphonenya tidak mau menyala. Oke, kita hidupkan sambil kita cas juga. Dan kita tunggu ya teman-teman sampai masuk ke menu. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Satu hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan ya. Semangat, karena nantinya di siang hari kita akan menjalankan ibadah puasa bersama. Oke, kita kembali ke handphonenya. Nah, di sini handphonenya menyala ya, tetapi sambil kita lakukan pengecasan ya. Handphonenya normal-normal saja. Oke, kita lepaskan, langsung mati pada handphonenya. Ternyata keluhannya seperti ini ya, betul sekali. Handphonenya tidak bisa dinyalakan kecuali sambil kita lakukan pengecasan. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, untuk keluhan seperti ini memang seringkali terjadi pada tipe Oppo A37 dan tipe-tipe yang lain juga bisa sama ya. Jadi untuk kasus seperti ini tentu kita akan bongkar dulu ya, karena kebiasaan ya, kebanyakan kerusakan seperti ini disebabkan karena baterai saja. Jadi untuk simpelnya teman-teman tidak usah khawatir apabila menemukan kasus handphone tidak mau menyala atau tidak bisa masuk sampai ke menu lalu handphonenya mati. Itu biasanya hanya pada baterainya saja. Oke, kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar. Wah, ternyata di sini baterainya sudah bukan yang original lagi. Berarti memang sudah pernah melakukan penggantian baterai sebelumnya. Langsung saja di sini saya lepaskan kaleng penutup baterainya ya. Tetapi di sini saya tidak melakukan penggantian baterai ya teman-teman, hanya perbaikan baterai saja. Jadi teman-teman ikuti saja terus untuk tutorial sederhananya. Nah, di sini kita akan lepaskan ya isolasi yang ada di bagian atas dekat soket baterainya ini. Nah, ini untuk handphone ini sepertinya pada bagian baterainya belum pernah diservis. Jadi untuk isolasinya masih yang bawaan toko ya, karena baterainya baru diganti. Nah, ini berbeda ya, pada baterai aslinya biasanya itu fuse-nya berada di paling pojok sebelah kiri. Kita akan coba untuk membuka semua isolasinya, siapa tahu saja ditutupi ya teman-teman pada fuse baterainya. Karena nanti yang akan saya lakukan yaitu penjomparan pada fuse baterai. Kita coba ya, siapa tahu berhasil. Ya, kita lepaskan dulu pada bagian yang diisolasi seperti ini. Saya belum tahu ya di mana letak pastinya. Karena untuk baterai itu pasti ada fuse-nya ya. Kita buka saja pada isolasinya dulu. Nah, bukan di sini ya teman-teman, mungkin yang satunya lagi. Oke, kita buka. Nah, ini dikasih pelindung ya, dikasih pelindung mungkin supaya lebih aman ya, tidak terjadi short.
Ini agak sedikit kejepit teman-teman, jadi kita gunakan bantuan pinset untuk membuka isolasinya. Mudah-mudahan saja di sini letak pios baterainya. Nah, ternyata benar ya. Ternyata di sini ya teman-teman untuk letak pios baterainya. Nah, di sini akan kita lakukan jomparan menggunakan timah saja. Saya biasanya tidak menggunakan kabel jompar disebabkan untuk jomparan pada pios baterai itu sangat pendek. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti cara saya, cukup menambahkan cairan timah saja di bagian sisi kanan dan kiri di kita jomper menggunakan cairan timah saja. Oke, kita jomper ya. Kita jomper menggunakan cairan timah saja sampai terhubung antara yang kanan dan yang kirinya ya. Langsung kita jomper begini saja, tidak menggunakan kabel jomparan. Oke, memang agak sedikit sulit ya, karena untuk menempelkan timah di pios baterai harus kita bantu dengan sedikit cairan flux ya, supaya mempermudah pelekatan pada timahnya. Ini pun saya lakukan sampai beberapa kali, dan usahakan jangan terlalu tebal ya, jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini saja ya, cukup sedikit seperti sambungan benang. Nah, hubungkan antara bagian sisi kanan dan kirinya. Lalu kita kasih pelindung kembali ya teman-teman, siapa tahu saja ini bisa membuat nantinya short di bagian baterainya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, setelah ini barulah kita akan lakukan pengetesan. Kita rapikan dulu, kita pasangkan kembali pada isolasi pelindung di bagian baterainya ini. Kita tambahkan isolasi yang cukup panjang ya. Nah, caranya seperti ini saja ya teman-teman apabila mau melakukan perbaikan baterai, yaitu penjomparan pada bagian pios baterainya. Cara seperti ini agar ini saja ya teman-teman, agar tidak melakukan penggantian atau pembelian baterai yang baru. Mudah-mudahan dengan cara begini kita bisa sedikit menghemat ya. Oke, kita akan langsung saja coba. Mudah-mudahan berhasil, karena untuk konsumsi arus baterai tadi saya lihat hampir penuh, hanya jebol mungkin ya pada bagian pios baterainya yang harus kita lakukan penjomparan. Baik, langsung saja di sini kita akan hidupkan handphonenya. Semoga berhasil, doakan ya. Dan kita akan tunggu sampai masuk ke menu apakah bisa atau handphonenya mati kembali. Oke ya teman-teman, di sini Oppo-nya kembali bergerak. Berarti pada logo Oppo yang bergerak seperti itu menandakan akan masuk ke menu handphone ini. Kita tunggu pastinya sampai betul-betul masuk ke menu, dan bisa dipastikan untuk servis handphone kali ini down atau berhasil ya. Oke ya teman-teman, berhasil, sudah mau menyala normal tanpa kita lakukan pengecasan. Seperti tadi di awal kita lakukan pengecasan dulu baru bisa handphonenya dinyalakan.
Baiklah, langkah terakhir tinggal kita pasangkan pada kaleng penutup baterainya kembali. Dan perbaikan handphone pada hari ini yaitu pada bagian baterai Oppo A37 sudah selesai. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan pada tutorial kali ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa kembali. Karena sebentar lagi ya teman-teman, insya Allah 1 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon kiranya teman-teman semua memaafkan dalam setiap perkataan, setiap saat saya membuat ini ya teman-teman, tutorial dalam perbaikan handphone dan yang lainnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya di bulan Ramadan yang sedang haus dan lapar. Saya teknisi HP Banua, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi.